Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kesayangan kita bersama Delta Suara Dwija TV bersama tamu kita hari ini Ibu Trisna. Terima kasih Bu Eka. Ya, apa yang bisa kita kulik dari beliau? Mari kita simak bersama. Sebelumnya kita kenalan dulu, mungkin Bu Trisna juga bisa memperkenalkan diri dengan para pemirsa, nama, jabatan, dan tempat tugas saat ini. Silakan. Terima kasih Bu Eka. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ini untuk PGRI ya yang sudah memiliki studio podcast yang baru. Semoga bermanfaat untuk para guru di Kabupaten Sidoarjo. Amin. Perkenalkan, saya Trisna Ayu Anugrah Laranti dari TK Raudhatul Jannah di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Baik. Gitu. Panggilannya siapa nih? Saya bisa menyapa? Trisna aja. Oh, Bu Trisna. Baik. Bu Trisna, saya ucapkan selamat karena Bu Trisna ini adalah peraih juara 1 AGP tingkat kabupaten tahun 2025 untuk jenjang TK. Apa sih Bu yang bisa diceritakan dari prestasi Ibu yang baru ini? Terima kasih Bu Eka. Jadi prestasi yang baru ini sebetulnya berawal dari sebuah kegelisahan begitu ya, kegelisahan ketika saya mendapati siswa-siswa saya itu mereka ini menghafal Asmaul Husna begitu, tapi ketika saya bertanya kepada mereka, mereka ini nggak paham begitu. Jadi ini itu adalah permasalahan yang sering dialami oleh guru TK, bahwasanya ketika mengajarkan nilai-nilai agama yang cukup abstrak, itu banyak yang merasa kesulitan bagaimana melakukan strategi pembelajarannya seperti itu. Jadi karena sifatnya abstrak untuk siswa TK itu belum dapat dipahami ya konsep abstraknya. Ya, betul. Ibu bisa berbagi nih prosesnya nih di balik itu, atau disebutkan dulu Bu judul inovasinya apa? Oh iya, iya, judul inovasinya adalah Peta Madinah. Itu akronim dari pembelajaran tematik menggunakan media video pembelajaran Asmaul Husna. Gitu. Jadi prosesnya saya melakukan observasi, menemukan permasalahan yang ada seperti itu, kemudian sharing, ini duduk bersama sharing bersama rekan sejawat, kemudian saya juga konsultasi dengan guru agama begitu. Kemudian mulailah merancang apa yang
apa ya yang seharusnya ini dibutuhkan, kemudian mulai saya inginnya membuat video pembelajaran, kemudian nanti ada game edukatifnya, kemudian nanti anak akan melakukan sebuah proyek seperti itu untuk mengenalkan nilai-nilai agama, utamanya mengenal sifat-sifat Allah begitu. Itu Bu Eka. Ya, jadi dengan melalui Peta Madinah harapannya nanti siswa tahu Asmaul Husna dan tahu artinya gitu ya Bu. Betul, betul. Jadi mereka itu paham, kemudian Asmaul Husna itu hidup dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Dan yang paling sulit adalah ketika bagaimana mengubah atau membuat materi yang sangat spiritual atau sangat abstrak menjadi materi yang sangat anak-anak sekali begitu. Itu kesulitannya di situ. Solusi Ibu nih ketika mendapati bahwa mengkonkretkan hal yang abstrak itu bagaimana Bu? Iya, tentunya saya harus memilih sesuatu yang konteksnya itu dekat dengan anak-anak. Jadi saya memilih waktu itu menggunakan media atau materi tema tentang pisang, tanaman pisang gitu ya. Pisang ini kenapa saya pilih itu karena dekat sama anak-anak dan melalui pisang ini akhirnya saya mampu menjelaskan apa itu Ar-Rahman, apa itu Al-Khaliq, apa itu As-Salam gitu. Nah itu. Jadi dari hal yang mungkin disukai ya, disukai anak. familiar sekali, Ya, dan dimanapun pasti sudah mengenal itu. Betul. Ketika tadi Ibu menyebutkan bahwa dalam Peta Madinah siswa juga diminta untuk pada akhirnya membuat proyek begitu ya Bu. Bentuk proyek untuk anak TK itu seperti apa sih Bu? Iya, iya. Pastinya bentuk proyeknya itu sesuatu yang menyenangkan begitu. Saya mengajak anak-anak untuk mereka berperan gitu sebagai seorang pengusaha makanan, olahan pisang. Jadi proyeknya adalah mereka membuat keripik pisang, olahan pisang seperti itu. Jadi awalnya dikaitkan video pembelajarannya, kemudian ada review dengan gamenya, kemudian dengan proyek membuat keripik pisang. Dan menariknya adalah anak-anak sangat senang ini Bu Eka, sekali karena mereka itu jadi safe banget gitu ya, apalagi ketika mengiris pisang itu mendalami peran sekali begitu. Ada yang tebal gitu mengirisnya, ada yang tipis, terus kemudian mereka juga menimbang, menggoreng seperti itu. Iya. Ibu ketika sudah muncul inovasinya, Ibu sudah menerapkan, siapa sih Bu yang telah Ibu libatkan dalam penerapan Peta Madinah ini di sekolah? Terutama pasti anak-anak. Anak-anak itu terlibat langsung ketika membuat video, karena pengisi suaranya, voice overnya itu anak-anak sendiri. Seru sekali. Terus kemudian rekan sejawat pastinya, kemudian guru agama. Bagaimana saya minta materi saya ini tolong dibaca, direview. Iya, direview apakah sudah tepat begini untuk nalarnya anak usia dini, bagaimana menjelaskan konsep Ar-Rahman, As-Salam, Ar-Razzaq seperti itu ya. Seperti itu Bu Eka. Apa nih Bu tantangan yang paling sulit untuk dihadapi, dan ketika Ibu menemukan tantangan tersebut solusinya bagaimana nih Bu? Pastinya yang pertama itu adalah, anak-anak itu kan sekarang sudah hidup di era digital begitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus masuk, kemudian kita nggak boleh anti nih sama teknologi seperti itu. Jadi bagaimana caranya
kita memadukan itu. Tetapi adalah anak-anak ini juga punya batasan screen time. Menurut IDAI dalam satu hari itu maksimal 2 jam. Maka bagaimana saya membuat agar pembelajaran, video pembelajaran, kemudian game interaktifnya itu tidak memakan atau membutuhkan screen time yang lama begitu. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah keterlibatan orang tua ini. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah, apa yang sudah kita pupuk itu hendaknya juga diimplementasikan atau dimonitoring di rumah gitu. Dengan begitu orang tua akan memiliki keterlibatan terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Iya. Begitu. Ya. Itu tantangannya ya Bu ya. Ya, lalu rencana Ibu nih untuk menjaga agar Peta Madinah ini tetap konsisten dan berkelanjutan di sekolah Ibu khususnya, itu bagaimana Bu? Atau adakah strategi khusus begitu? Iya. Sebetulnya saya ingin mengembangkan lagi Bu Eka, ingin mengembangkan cerita-cerita yang ada, karena cerita itu harus hidup di dirinya anak-anak begitu ya. Saya punya cita-cita harapannya harapan itu ingin melengkapi semacam mini series begitulah Bu Eka ya, mini series tentang 99 Asmaul Husna, namun dihadirkan dengan cerita topik yang berbeda yang tentunya itu masih dekat dengan dunia anak gitu, harapannya seperti itu. Iya, jadi nggak sekedar hafalan, Betul. tidak menyebutkan, tapi betul. ada cerita yang dikaitkan dengan kehidupan siswa. Betul sekali. Cerita ringan mungkin ya Bu ya, Cerita ringan. yang suka dongeng gitu. Sejauh ini dampaknya bagaimana Bu, dan hasilnya dari penerapan Peta Madinah ini? Pastinya pemahaman siswa terkait dengan konsep Asmaul Husna atau cinta kepada Allah itu meningkat. Terus kemudian perilaku, tutur katanya juga. Jadi sekarang ini anak-anak kan banyak terpapar media sosial yang sedikit-sedikit, mohon maaf, mengumpat begitu ya Bu Eka ya, mengumpat, mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak mereka ucapkan. Nah, di sini penggunaan strategi pembelajaran itu akhirnya meningkatkan kemampuan mereka atau pembiasaan mereka untuk bertutur kata yang baik dan sopan. Begitu. Jadi Asmaul Husnanya benar-benar sudah terinternalisasi ya. Betul. Iya. Lalu kalau begitu apa nih Bu sarannya ketika teman-teman di luar sana ingin mengadopsi media Peta Madinah di sekolahnya? Saran atau rekomendasi mungkin yang bisa Ibu sampaikan? Ya, untuk teman-teman yang ingin mengembangkan inovasi serupa, tetap semangat, maksudnya lakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing, tidak usah ragu gitu, tidak usah ragu jika ingin menggunakan strategi yang sama atau media yang sama, silahkan bisa digunakan apa yang sudah saya buat itu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Baik, nanti teman-teman yang berminat bisa klik di sini ya Bu. Iya, di sini ya. Menyenangkan sekali ini dengan guru TK, banyak mainnya, banyak ceritanya. Jadi anak-anak bisa secara tidak sadar menginternalisasi karakter dan dari Asmaul Husna melalui permainan gitu. Silahkan Ibu sebelum kita akhiri closing statement untuk teman-teman di luar sana. Ya, untuk guru PAUD semuanya tetap semangat, lakukan yang terbaik, lakukan inovasi, lakukan inovasi-inovasi pembelajaran, terus jangan
alergi dengan teknologi betul. ya, itu teknologi, karena teknologi ini menjadi jembatan untuk kita kepada anak-anak itu, karena memang anak-anak kita sekarang ini berada di era digital seperti itu. Tetap semangat. Oke, Ya. tetap semangat teman-teman. Teman mulai dari TK ini. Iya. Baik, dengan demikian pemirsa, maka perjumpaan kita dengan Bu Trisna berakhir sampai di sini. Saya Eka Novitandari dan Bu Trisna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.